karyawan saya itu melakukan Anda tahu kan? Senyum, sambut, sapa, terima kasih. Halo sahabat laundry, ini kali saya mau buka rahasia lagi. Jangan bilang siapa-siapa. Saya akan cerita pada Anda apa yang membuat orang kembali dan kembali ke laundry saya. Jadi yang pertama itu adalah tentu Anda tahu di banyak bisnis UMKM itu adalah faktor pentingnya adalah lokasi. Lokasi itu mewakili apa sih? Sebetulnya lokasi itu mewakili aksesabilitas. Jadi orang gampang mengaksesnya. Jadi kalau Anda perhatikan, lokasi laundry yang ramai umumnya itu adalah lokasi yang mudah diakses. Ini penting Anda perhatikan supaya Anda tidak memilih lokasi laundry yang mepet pinggir jalan sehingga orang kalau berhenti mengandung resiko diseruduk dari belakang. Itu namanya Anda tidak ramah menerima customer Anda. Jadi akses orang datang di sana sebisa mungkin adalah akses yang leluasa. Leluasa itu maksudnya apa? Sederhana banget. Orang gampang parkir. Itu satu rahasia penting tuh, ya. Kalau Anda ditawari lokasi bagusnya kayak apa, parkirnya gampang nggak? Ada lagi yang lebih rahasia, bukan cuma sekedar parkir, tapi parkirnya bisa parkir mobil. Kalau enggak, mobil lewat-lewat aja, dia nggak mampir ke tempat Anda. Jadi minimal kalau Anda itu harus bisa parkir motor, ya. Tapi yang standar kalau saya yang milih, nggak ada. Pokoknya harus bisa parkir mobil. Dan di depannya ada tuh orang yang coba-coba kreatif. Di depan laundrynya ada tempat parkir, dia sewain buat pedagang yang lain. Jadi malah customernya susah parkir. Nah, kalau lagi mepet, laundry Anda lagi tekor seperti masa-masa sulit tertentu, ya silakan aja lah. Tapi parkiran itu penting sekali Anda amankan untuk customer Anda mudah keluar masuk. Satu ya, jangan bilang-bilang kompetitor, ya. Kemudian yang kedua adalah tentu ini pengalaman saya nanya beberapa customer saya. Jadi kenapa sih dia datang ke tempat saya? Ada satu customer kali itu datang ke tempat saya itu dia jaraknya dari tempat saya itu kira-kira 5-6 kilo. Padahal laundry itu kan residensial. Umumnya laundry itu radiusnya adalah ya 2-3 kilo. Jadi kalau udah 5-6 kilo itu sebenarnya udah ngelewatin banyak sekali laundry itu pasti. Jadi saya heran kan, saya waktu itu iseng aja nanya, Mbak dari mana? Begitu dia kasih, jauh benar ya dari sini. Iya Pak, soalnya di tempat saya nggak ada nih yang kayak Bapak nih, mesinnya kan bagus banget ini ya Pak, saya baru pernah lihat katanya gitu ya. Nah jadi kenapa dia datang dan dia setia ke tempat saya? Karena dia seneng lihat mesinnya. Nah ini berarti soal desain penting ya, soal penampakan penting. Nah, beberapa kawan mengakali mesin-mesin tertentu itu dengan stiker-stiker karena tujuannya itu. Tapi jangan ikut selera kita. Kadang selera kita itu selera yang ngusir konsumen. Jadi mesti tahu betul selera konsumen kayak apa. Perhatikan, kalau Anda mau nyontoh, jangan contoh yang gambar Anda lihat di IG, Anda lihat di Facebook, apa segala macam. Bagus ya, kita tiru yang kayak gitu. Itu gambar-gambar orang jualan, itu gambar-gambar sepi. Kalau Anda mau carilah tempat yang gambarnya bagus dan rame. Nah, itu berarti desain itu bagus. Jadi jangan sekedar iseng, kecuali Anda punya sense of art yang baik, yang ya nyeni lah gitu, dan sudah terbukti bahwa selera Anda itu disukai orang. Nah, itu lain.
Tapi desain dan mesin tampilan itu adalah, kalau Anda tahu sedikit konsep brand, itu bagian dari brand identity. Yang nampak, yang Anda katakan, yang Anda komunikasikan ke orang. Nah itu mesti cantik. Jadi menang cantik saja, outlet saya itu, menang cantik saja, sudah mengalahkan lingkungan sekitarnya. Menangnya menang cantik, itu memudahkan orang untuk jatuh cinta datang ke outlet. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini pengalaman saya satu lagi, nanyain customer. Saya setiap kali, saya jarang di outlet ya. Karena sudah ada yang mengurusinya. Tapi kalau saya ke outlet, setiap kali ada customer, selalu saya tanya, entah apa aja saya tanya. Saya tanya dari mana, di mana, udah berapa lama, betah nggak. Pokoknya saya tanya. Karena dialah yang kasih uang ke outlet saya. Saya perlu betul mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Nah, satu orang itu ketua, wakil ketua, atau pokoknya dia aktivis dari satu organisasi perempuan muslim Bekasi kalau nggak salah ya. Dan dia orangnya talkatif, orang yang aktif banget, kalau ngomong itu terbuka dan sebagainya, ekstrovert gitu ya. Jadi waktu itu saya tanya, Bu, ngomong-ngomong ini apa tuh yang betah, yang bikin betah di tempat saya? Ini nih pegawai Bapak nih, keren nih. Dia inget tuh nama saya, kalau saya masuk disebutin namanya, disapa gitu. Ini saya sih udah banyak lah ke laundry ya Pak, saya udah lama nge-laundry, mungkin udah belasan tahun. Tapi baru di tempat Bapak ini kalau masuk, selamat pagi Ibu, disebutin namanya, apa kabar Bu? Tuh, gara-gara disapa. Nah, mungkin karena dia jenis kepribadian tertentu itu senang di acknowledge ya, dikenali gitu ya. Dan dia merasa agak tersinggung kalau dia merasa tidak dikenal siapa-siapa gitu kan, egonya. Nah itu Anda mesti tahu. Jadi saya biasakan saja, saya melatih karyawan saya itu melakukan, Anda tahu kan, senyum, sambut, sapa, terima kasih. Senyum, sambut, sapa, terima kasih. 3S 1T. Nah itu bisa dibiasakan. Jadi pegawai yang ramah itu faktor yang membuat orang kembali. Dan itu bisa dilatih, dibiasakan. Asal latihannya sejak awal. Kalau udah biasa didiemin, terus tiba-tiba ramah, orang tuh akan curiga. Biasanya gue nggak pernah disapa, orang curiga. Nah, kecurigaan itu namanya tes terhadap konsistensi. Terus saja dilakukan, lama-lama dibilang, oh sekarang beda ya, orangnya lebih ramah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, faktor berikutnya adalah, saya sudah sempat bahas bahwa orang balik lagi ke laundry itu karena parfum yang cocok. Parfum itu saya tidak menganut pandangan ada parfum bagus, parfum nggak bagus. Nggak peduli saya. Yang saya pedulikan adalah parfumnya cocok nggak untuk customer saya. Jadi begitu cocok. Cocoknya dari mana taunya? Ya nanya lagi. Tiap kali saya ketemu, gimana nih? Kalau parfumnya gimana? Bagus Pak. Bahkan ada yang bilang, Pak, parfumnya beli di mana? Kita boleh beli nggak? Jadi jualan parfum kan? Gitu ya. Nah, tapi itu menunjukkan kecocokan. Dan sejauh ini saya belum pernah dapat komplain mengenai parfum dari seluruh outlet yang pernah saya tumbuhkan, saya besarkan. Saya nangani sendiri kan 7 outlet. Kemudian saya sudah membantu 10 outlet. Kemudian tim manajemen saya sendiri sudah memiliki 7-8, jadi sudah lebih dari 20 outlet. Kalau kita sarikan pelajarannya, punya persamaan-persamaan seperti itu. Jadi orang kembali lagi karena dia parfumnya cocok. Walaupun tetap ada customer yang selalu pesennya, Pak jangan pakai parfum ya. Gitu. Kenapa? Parfumnya lebih bagus. Parfumnya lebih wangi, lebih cocok sama dirinya. Jadi dia nggak mau pakaiannya tuh kena parfum yang lain. Ya nggak apa-apa kan? Malah hemat, ya kan? Nggak pakai parfum, bayarnya ke sama ya. Nah, yang berikut adalah faktor apa yang membuat orang balik lagi adalah faktor harga. Nah, harga ini bisa Anda bedakan begini. Jangan berpikirnya bahwa kalau harga murah akan rame. Anda keliru. Kalau Anda bersaing harga, Anda akan selalu kalah. Kalahnya dalam arti apa? Kalah pertama adalah Anda kalah dari segi profit. Margin profit Anda tergerus.
Jadi mepet, begitu ada masalah, begitu ada komplain, begitu ada ganti rugi, begitu ada masalah mesin, wah Anda bukannya untung malah buntung. Jadi jangan bangga, jangan senang dengan harga murah. Ya, kecuali itu bagian dari trik marketing. Jadi dibilang, oh, harga paling murah, begini-begini. Tapi kalau Anda hitung dengan teliti, apa segala macam, oh ternyata enggak. Cuma karena itu bagian dari taktik, trik pencitraan, marketing taktik. Nah, itu lain ya. Tapi jangan pernah senang untuk bersaing dengan harga murah. Karena kalau harga murah, margin Anda tergerus. Tetapi jangan juga mengatakan mana ada kalau Anda bilang, oke, di tempat kami, laundry tempat kami. Kenapa? Karena harganya paling mahal. Itu orang bego juga rasanya nggak mendekat ke situ ya. Apalagi orang pinter yang suka minum tolak angin. Jadi jangan banggakan dengan harga mahal. Harganya harus harga yang rasional gitu ya. Nah, Anda beri edukasi tentu. Penentuan harga ini juga bisa Anda mainkan ya. Jadi harga fleksibel. Harga fleksibel itu maksudnya gini. Anda bisa membuat paket-paket yang menarik. Salah satunya misalnya harga khusus member ya di Cipinang. Itu salah satu manajer operasional saya yang punya laundry di Cipinang. Itu dia buat harganya harga member, bayar di depan, diskon 10%. Dan itu membuat dia mendapatkan beberapa customer di sana. Ya. Kenapa diskonnya nggak bisa lebih besar? Karena harganya juga sudah nggak bisa dinaikin lebih tinggi. Jadi 10% oke. Dan buktinya orang mau kok berlangganan walaupun nggak banyak juga. Ya. Jadi saya tanya berapa banyak sih yang langganan? Ya adalah misalnya sekitar 15-20 gitu kan. 15-20 setiap minggu satu aja itu berarti dalam sebulan kan yang bolak-balik cukup banyak kan. Sebulan kan 4 minggu. Jadi paling nggak yang datang dalam seminggu itu 5 orang langganan. Itu kan berarti loyalty kan. Itu program membuat orang setia. Membership. Kemudian cara lain dari segi harga yang membuat orang betah dan menarik datang ke tempat kita adalah kalau kita membuat promo khusus, promo khusus. Misalnya promo khusus customer yang baru datang pertama kali bisa gratis 1 kali cuci misalnya. Tergantung Anda kalau pakai kiloan misalnya Anda kasih berapa kilo gratis. Atau kalau Anda pakai sistem lot seperti saya, 1 lot gratis. Maksimum 5 kilo. Nah, itu kan menarik gitu ya. Nah, tetapi juga Anda bisa membuat harga fleksibel itu terjadi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, itu teman saya yang di Bogor. Mereka bikin harga 17-an ya. Jadi 17.845, 17.845 ya. Kenapa? Karena itu kan 17 Agustus 45. Jadi dia bilang khusus minggu apa itu? Minggu Ultah RI itu sepanjang 1 minggu harganya itu turun dari biasanya 1 lot itu 35.000 menjadi 17.845, hampir 50%. Ya. Tapi hanya minggu itu aja. Ya, Anda bisa sebut itu apa? Minggu kebangsaan, Anda bisa itu minggu kemerdekaan, Anda bisa apalah gitu kan. Nah, itu mendatangkan customer baru dan membahagiakan customer lama karena dapat harga yang khusus. Jadi, harga harus menjadi sebuah variabel yang membuat orang senang datang ke laundry Anda. Gitu ya. Nah, tapi itu semua sudah saya lakukan dan itu merupakan salah satu hal yang membuat orang betah di laundry saya. Sampai hari ini rata-rata saya tidak pernah mengalami penurunan yang terlalu dramatik. Relatif laundry saya itu kan hampir menjalani tahun keempat ya. Jadi yang sudah berlangganan lebih dari 2 tahun itu banyak di laundry saya. Itu menunjukkan kebetahan kan. Mereka betah gitu kan. Walaupun di sekitar laundry saya itu muncul laundry baru, muncul ini. Orang tidak suka pindah-pindah laundry. Kecuali Anda mengusirnya.
Nah, apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah cara untuk membuat orang loyal di laundry Anda, atau sebaliknya, dia menjadi faktor yang membuat orang Anda usir, Anda suruh pergi. Kenapa? Karena akses lokasi Anda tidak ramah, karena alat perlengkapan desain Anda tidak menyemangati dia untuk datang, karena pegawai Anda jutek, karena parfum Anda nggak cocok sama dia, atau karena harga Anda dipersepsi tidak masuk akal. Perhatikanlah hal-hal tersebut, maka Anda bisa menumbuhkan laundry Anda. Sukses besar untuk Anda.